Oke. Stop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kevin Kevan. Oke guys, untuk hari ini kita ada kegiatan pengetesan 3 smoke detector dan masih pembahasan tentang deluxe system ya, karena masih ada beberapa tempat yang belum kita tes fungsinya. Bagi yang baru bergabung dan ingin tahu apa itu smoke detector, deluxe system, bisa dilihat di video saya sebelum-sebelumnya ya guys. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita action ya. Oh, hati-hati. Oke, alhamdulillah untuk smoke detector yang pertama berfungsi dengan baik. Sekarang kita lanjut untuk smoke yang kedua ya. Alhamdulillah untuk smoke detector yang kedua berfungsi dengan baik juga ya guys. Kita lanjut ke pengetesan smoke detector yang terakhir. Alhamdulillah untuk smoke detector yang terakhir berfungsi dengan baik juga ya. Oh ya guys, karena di sini ada satu manual call point, jadi sekalian kita tes aja ya fungsinya. Alhamdulillah untuk manual call point berfungsi dengan baik juga ya. Oke guys, sebelum kita melakukan pengetesan deluxe system di area HSD receiving tank, kita keliling strainer dulu ya di area gudang. Di sini saya akan berbagi informasi sedikit ya guys. Fungsi dari strainer ini untuk menjaga kotoran agar tidak masuk pada pompa-pompa hidran ya. Maka dari itu, untuk menjaga kehandalan dari sistem perfecting, kita rutin uning strainer ya guys. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, saya cepatkan saja ya videonya agar kita bisa lanjut pengetesan deluxe system.
Jauh mah mau. Yuk. Oke guys, alhamdulillah untuk cleaning sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pengisian pressure di line perfectingnya ya. Setelah itu kita lanjut ke pengetesan deluxe system area HSD receiving tank ya. Lanjut. Lanjut dong. Iya. Oke guys, seperti biasa sebelum kita lakukan pengetesan, kita sosialisasi kepada rekan-rekan terkait cara kerja deluxe system ini ya. Ada dua jenis proteksi, ada dulu cooling system, ada dulu sound system. Nah, untuk yang cooling system ini, dia ini nyepraynya keluar kan, jadi untuk pendinginan di area tangki yang bagian luar. Ya. Nah, kalau yang cooling system itu dia supply foam ke, kalau yang foam system itu supply ke dalam tangkinya. Nah, itu yang berbahaya kalau kita pengetesan. Jadi karena ini hanya tes biasa ya kan ya. Untuk yang sistem foam kita sudah close palep-palepnya. Yang arah ke setting sebenarnya yang foam juga yang historik juga kita udah close lah untuk memastikan kan. Terus untuk meminimalisir kejadian yang gak diinginkan, misalnya ping batting sistem gagal nih, kita sudah buka palep-palep drain standby open, jadi ketika si foam itu supply dia keluar gak masuk ke dalam tangki atau drain. Tapi sudah kita pastikan untuk palep foamnya sudah kita close, untuk selenan palep sudah kita hold dan kita lepas. Nah, untuk metode pengetesannya kita di sini pakai manual release. Sebenarnya dia ada tiga metode, ada auto, ada pneumatik, sama manual. Nah, kalau yang pneumatik ini pakai sprinkler untuk ngebuka ini. Loopnya ini kan standby close ya kan ya. Ini kita kosong nih. Jadi ketika si sprinkler itu pecah, dia otomatis ngebuka. Nah, untuk yang metode auto kita ada sensor heat detector sama flame di atas itu. Jadi ketika nanti ting-bating ada kejadian kebakaran, flame dan heat ini aktif, dia merintahin selemen palep untuk membuka si kartu dulu ini yang ngebuka. Tapi kalau misalnya sahnya satu doang yang aktif, kayak flame doang yang aktif, dia cuma trigger ke alarm bell doang. Jadi doang tapi nggak nyemprot. Jadi untuk memastikan bahwa itu kebakaran, kita di logiknya kita pakai dua sensor untuk yang aktifnya. Jadi kalau misalnya heat aktif dia ngejos, heat flame aktif dia ngejos. Tapi kalau misalnya heat doang, flame doang, dia cuma trigger ke alarm bell. Kita lanjut aja ya. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, alhamdulillah untuk pengetesan deluxe system di area HSD receiving tank berjalan dengan baik guys. Oh ya guys, di video sebelumnya ada yang berkomentar, "Bang, kok spraynya kecil, pakai pompa apa?" Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya terkait pertanyaan tadi. Jadi karena ini hanya tes rutin biasa, maka yang kita operasikan hanya diesel pump ya dengan RPM rendah. Mengapa kita memilih diesel pump untuk pengetesan deluxe system? Karena untuk diesel pump sendiri RPM-nya bisa kita atur semau kita ya.
Untuk joki pump dan electric pump kita posisikan ke manual ya. Nah, setelah tesan dulu sistem ini selesai, kita kembalikan lagi untuk posisi awalnya ya, untuk joki pump auto, electric pump auto, dan diesel pump auto. Untuk electric pump standby di RPM 1490 dan untuk diesel pump di 1700 RPM ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, jika pengetesan biasa yang kita operasikan 2 pompa dengan RPM tinggi. Saya hanya tidak ingin kejadian yang berbahaya menimpa pada rekan-rekan kita di sini. Semoga cukup jelas ya. Sekarang saya akan mengelilingi tangki dulu untuk memastikan nozzle-nozzle yang terinstal di sini tidak ada yang tersumbat ya guys. Ya, keluar doang ya. Kenapa yang waktu itu bisa nambah juga ke dalam? Ah, itu kan sistemnya kan kalau autonya kan full open semua kan, yang pom juga open. Jadi ketika kita nyalain manual release kayak tadi, harusnya foam itu kerja juga. Jadi di dalam nyemprot, di luar nyemprot. Nah ini kan karena kita hanya pengetesan, jadi kita pastikan foam ini nggak masuk ke dalam. Kalau waktu itu kan standby-nya auto ya, namanya kebakaran kan kita nggak ada yang tahu kan. Ya posisi kita standby auto semua, foam auto, itu auto. Nah terjadi gagal sistem di manual release. Manual release yang aktif, merintahin solenoid yang air sama yang foam. Untungnya. Oke. Stop. Mas, setelah dieselnya di stop, Untuk diesel pump kita stop ya. jokinya langsung di auto ya untuk ngisi pressure. Jam, resetin di panel. Oke guys, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih kepada sahabat Kevin Kevan yang sudah setia menunggu video terbaru dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan dan penjelasan saya yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.